Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mar'atul Saadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.9. 1. Meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia. Islam adalah agama kasih sayang dan keselamatan, dan agama toleransi, sehingga dengan demikian dalam dakwahnya juga harus dilakukan dengan cara damai dan terhormat. Hal ini sesuai dengan pesan ayat-ayat yang maksudnya, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, dan tidak ada paksaan bagi orang untuk masuk ke dalam Islam. Penjelasan ini mengandung suatu pengertian bahwa bagaimana Islam itu disampaikan dan didakwahkan kepada orang lain, bukan dengan cara-cara atau pendekatan yang tidak santun, tetapi haruslah dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tuntutan agama atau sebutlah umpamanya tuntunan Al-Quran dan hadis. Dalam Islam dijelaskan seputar mengenai keharusan mengucapkan dan menjawab salam. Intinya adalah bahwa Islam ingin menciptakan suatu keadaan yang aman bagi setiap individu muslim, orang lain atau orang banyak, keselamatan, keamanan, dan kedamaian yang diinginkan dalam Islam. Bukanlah keamanan yang sesaat, sekarang saja, tapi kedua-duanya, sekarang dan akan datang, atau keselamatan untuk jangka panjang. Al-Quran mengingatkan dalam surah Ad-Duha, tidaklah akhirat atau yang akhir itu jauh lebih baik dari yang pertama atau kehidupan dunia. Hal ini mengandung suatu pesan keselamatan yang diinginkan oleh Islam adalah keselamatan buat selama-lamanya atau abadi. Artinya terkait dengan orientasi akhir yang ingin dicapai oleh setiap individu muslim itu sendiri. Melihat pada keseharian praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW, menggambarkan bagaimana ketulusan beliau dalam menarik orang ke dalam Islam. Kata Abdurrazzaq Naufal lebih lanjut, dakwahnya tidak disebarkan dengan cara peperangan. Kalaupun ada, hal itu semata-mata untuk membela dan mempertahankan kehidupan umat Islam sendiri. Sebagai bukti, ia menunjuk bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW tidak diterima oleh suatu penduduk, disakiti, dan lain-lain. Tetapi dari lidah beliau muncul kata-kata yang menyejukkan mereka, suatu hal yang sama sekali di luar dugaan mereka. Ketika hal tersebut terjadi pada umatnya sekarang ini, belum tentu mereka bisa bersikap sama dengan sikap beliau ketika menghadapi hal itu. Beliau tersenyum dan berdoa agar Allah mengampuni umatnya, karena mereka tidak tahu. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Dua, menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Tidak dapat dipungkiri sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pertikaian ini sulit dihindari. Kerukunan sulit diciptakan lantaran manusia belum menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. Namun, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak membuat manusia sadar diri akan posisinya. Singkatnya, kerukunan itu dapat diciptakan melalui 4 aspek. Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. 3. Menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim.
Nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Patah Sultan pertama Demak. 3. Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. 4. Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. 5. Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat, dengan Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. 6. Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak atau Jawa Tengah. 7. Sunan Gunung Jati, disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon atau Jawa Barat. 8. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 9. Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel, membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagung, mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, membuat gerabah. 4. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. 5. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus Pakuwon, juga merintis pembukaan jalan. 6. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. 7. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. 8. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi. Kerajinan emas juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. 9. Sunan Muria. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang terkenal akan kesaktian ilmunya. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pencipta tembang sinom, dan kinanti. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.